Ya, sekarang juga banyak iblis jahat. Setiap kejadian CCTV hilang melulu. Iblis. Itu namanya apa? Namanya apa? Peristiwa KM 50 CCTV hilang. Betul? 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 Iya, peristiwa Sambo CCTV hilang, peristiwa Afif CCTV, peristiwa Vina CCTV kok hilang melulu ya? Tapi giliran nilang orang CCTV-nya ada. Kacau tidak? Kacau tidak? Kita lagi bayar STNK, oh Anda punya denda 1 juta, dari mana? Ini ada foto-fotonya, ente nggak pakai seatbelt, ente melanggar lampu merah, kok tahu ada CCTV? Giliran nilang CCTV ada. Kacau, 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 kacau. Kacau gak? Kacau gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah reaksi kembali atau kita bersama-sama belajar dari ceramah Imam Besar Habib Rizik Syihab, yang mana beliau berceramah di depan ribuan jamaahnya, dan dalam ceramahnya tersebut menerangkan tentang sejarah Hijriah. Karena ketepatan beliau berceramah di tahun baru Hijriah, jadi beliau berceramah tentang sejarah Hijriah. Seperti itu. Oke, langsung saja kita bersama-sama menyimak, dan dengan niat kita ingin menuntut ilmu atau belajar kepada beliau, yaitu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Mari kita tonton videonya dari sekarang. Baiklah ya ikhwan, alhamdulillah, sebagaimana sama kita ketahui, kita baru saja meninggalkan tahun Hijriah 1445 dan kita masuk ke tahun baru 1446. Kalau kita bicara tentang kalender Islam, berarti kita bicara tentang kalender Hijriah. Kalau kita bicara tentang kalender Hijriah, berarti kita diingatkan dengan hijrahnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ada apa beliau hijrah dan kenapa beliau harus hijrah? Untuk menjawab ini, yuk sama-sama kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Luar biasa ibadallah. Ayat ini singkat, padat, ringkas, jelas, menginformasikan kepada kita saudara tentang apa dan kenapa Nabi harus hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Allah nyatakan dalam ayat ini kepada Nabi, wa idh yamkuru bika, tatkala mereka, wa idh yamkuru bika alladzina kafaru, tatkala mereka orang-orang kafir, hei Nabi, hei Rasul, berbuat makar kepadamu. Mereka berbuat makar, mereka berbuat tipu daya, mereka berbuat tipu muslihat terhadapmu. Untuk apa? Liyuthbituka, untuk membungkammu. Liyuthbituk, saudara, terkadang diartikan untuk memenjarakanmu atau membuat engkau tidak bisa leluasa lagi untuk bergerak ke sana kemari. Kalau bahasa sekarang biasa kita sebut dengan pembungkaman, saudara. Jadi mereka berbuat makar wahai Muhammad untuk membungkammu, au yaqtuluk, atau untuk membunuhmu, au yukhrijuk, atau untuk mengusirmu dari kota Mekah. Jadi Allah udah kasih kabar kepada kita semua nih, cerita tentang hijrah ini ya ikhwan. Bahkan bukan hanya hijrah saja, Allah ceritakan kepada kita suka duka Nabi dalam perjuangan, sudah. Jadi di sini Allah menyatakan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, tatkala mereka itu berbuat makar kepada engkau wahai Nabi,
untuk membungkammu atau membunuhmu atau mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar terhadapmu dan Allah yang membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Ayat ini singkat, tapi di dalamnya saudara ada informasi sejarah yang luar biasa. Apa yang luar biasa Allah informasikan kepada kita? Bagaimana orang-orang kafir berbuat makar kepada Nabi, saudara. Untuk apa? Satu, untuk membungkam dakwah Nabi. Kita buka sejarah bagaimana cara orang-orang kafir itu membungkam dakwah Nabi, saudara. Antara lain, saudara, Nabi dicaci maki oleh mereka, saudara. Dicaci maki, dihina, saudara. Supaya apa? Supaya Nabi down, supaya Nabi kapok, jerah dakwah lagi, saudara. Tapi kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, makin dihina, makin dicaci, makin dikerja, tetap makin semangat berdakwah di jalan Allah. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik Kita alaihi. punya Nabi begitu, dicaci maki bukan berhenti dakwah, dihina bukan mundur dakwah, enggak, dicaci maki, dihina, maju terus, saudara. Itu contoh yang diberikan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya apa? Begitu dikaji nggak mempan, saudara, mereka fitnah kita punya Nabi. Difitnah, saudara. Katanya Nabi tukang sihir, saudara. Nabi pemecah belah suku bangsa Arab, saudara. Dan seterusnya dan seterusnya. Tujuannya sama, supaya Nabi kapok berjuang, supaya Nabi nggak mau berdakwah. Tujuannya membungkam dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu apa yang terjadi, saudara? Nabi difitnah dengan aneka ragam fitnah. Apa Nabi mundur? Apa Nabi gerah? Apa Nabi kapok? Tidak. Nabi dicerca dengan aneka ragam cercaan, bahkan sampai difitnah dengan fitnah-fitnah gaji. Tetap Nabi maju berjuang menyampaikan dakwah. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Lalu apalagi yang dilakukan oleh orang-orang kafir, saudara? Begitu gagal dihina, gagal difitnah, saudara. Kali ini, saudara, mereka ganggu pengikut Nabi. Oh, Muhammad gak bisa dicaci. Oh, Muhammad gak bisa difitnah. Oh, kalau begitu pengikutnya yang diganggu. Pengikutnya diganggu, saudara. Bagaimana kita lihat Bilal yang disiksa, bagaimana sahabat Nabi yang dibuat buta matanya, yang ditriska kepalanya, saudara, bagaimana yang dibunuh, saudara, hanya karena mereka mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu kejinya, sampai begitu jahatnya, saudara. Mereka pikir, saudara, dengan mereka menindas umat Islam, menindas pengikut Nabi, agar orang Mekah nggak ada yang berani masuk Islam, saudara. Luar biasa, nabinya nggak mempan, pengikutnya, saudara. Nabi diteror nggak mempan, ya pengikutnya diteror. Coba kita lihat, saudara. Nah, ini yang terjadi. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah dengan teror terhadap dirinya, teror terhadap pengikutnya membuat Nabi itu berhenti berdakwah? Tidak. Bahkan yang menariknya, saudara, masyarakat Mekah bukan makin takut, makin Nabi dicaci, makin Nabi dihina, makin Nabi diteror, bahkan pengikutnya diganggu, makin banyak yang masuk Islam, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi saya mau tanya, dahsyat tidak dakwah Nabi? Indah tidak dakwah Nabi? Takbir. Oh, kalau kita menceritakan panjang perjuangan Nabi, tujuannya apa sih semua tadi itu? Dicaci, difitnah, diteror, pengikut diganggu, tujuannya untuk membungkam dakwah Nabi. Itu aja, sudah. Nah, setelah berbagai macam upaya mereka gagal, saudara, mereka kirim utusan ke Nabi. Apa mereka bilang? Ya Muhammad, apa sih kau punya mau dengan dakwahmu itu? Apa sih kau punya mau? Kamu jadi raja, kami nobatkan engkau menjadi raja Arab. Kau mau harta, kami bangsa Quraisy akan kumpulkan harta kami dan separohnya untuk kau ya Muhammad. Kau mau perempuan cantik, kami akan pilihkan perempuan tercantik di tengah bangsa Arab. Yang penting stop kau punya dakwah. Luar biasa, Nabi ditawari apa? Tahta, harta, dan wanita, saudara. Ditawarin apa goyang?
Enggak saudara, Nabi sudah ditawarkan kalau Nabi mau jabatan, Nabi tinggal anggukkan kepala, diangkat jadi Raja Arab. Kalau Nabi mau harta, tinggal angguk kepala. Saudara, bangsa Arab siap kumpulkan harta sebanyak-banyaknya buat Nabi, sehingga Nabi menjadi orang yang paling kaya di tengah bangsa Arab. Bahkan kalau Nabi mau wanita yang paling cantik di tengah bangsa Arab, saudara, mereka siap berikan kepada Nabi. Syarat stop dakwahnya. Ini kalau udah tawaran begini nih, berarti sebelah sana udah panik tuh ya, kawan. Udah kalang kabut tuh sama dakwah Nabi, betul? Betul. Nah, apa Nabi saudara tergiur dengan tawaran-tawaran tadi? Tidak saudara, semua ditolak oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tuh Nabi kita tuh bukan kayak orang sekarang, dapat amplop dikit udah berubah. Kacau. Di hari bilang haram, dapat amplop jadi halal. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Kacau. Nabi nggak begitu, betul? Hebat ya Nabi kita? Dasar tidak Nabi kita? Cinta tidak kepada Nabi kita? Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Kemudian apa saudara? Dari situ mereka ancam Abu Talib. Ya Abu Talib, kata pimpinan mereka, ini orang-orang kafir Quraisy. Nah kalau begini caranya udah gak ada jalan lain. Kami akan bunuh ini Muhammad. Kami akan bunuh. Kalau kau coba-coba lindungi, ya kita perang. Karena mereka ini orang-orang kafir Quraisy yang punya kuasa saat itu, yang punya senjata, saudara, yang punya kekuatan. Abu Talib sedih, datang ketemu Nabi. Saudara, Abu Talib ngomong sama Nabi, ya Muhammad, ada cara lain nggak berdakwah? Ada cara lain nggak? Kau udah diancam nih, mau dibunuh nih. Ada cara lain nggak? Sebetulnya Abu Talib cuma mau nyampein nanya saja, saudara. Tapi pertanyaan tadi membuat Nabi jadi sedih. Kenapa Nabi sedih? Nabi khawatir Abu Talib jadi goyang mau bela Nabi, saudara. Karena selama ini yang bela Nabi, jaga Nabi, lindungi Nabi, saudara, Abu Talib habis-habisan, saudara. Nah kali ini pertanyaan Abu Talib tuh gemeter nanya itu, saudara, bergetar. Nabi sedih, saudara. Makanya Nabi katakan, wahai pamanku, apa kau sudah mulai gentar nih ngadepin ancaman-ancaman mereka? Abu Talib diam. Lalu apa dikatakan oleh Nabi? Kata Nabi kepada Abi Talib, ya ammi ya Abu Talib, hei pamanku Abu Talib, kulli Quraisy, sampaikan itu kepada orang-orang Quraisy, sampaikan kepada mereka, lawadu'atu samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadal amr wallahi ma fa'altu. Insyaallah. Apa dikatakan saudara? Sampaikan kepada mereka, jangan ancaman begitu. Walaupun ancaman itu seberat matahari ditaruh di sebelah kananku, atau seberat bulan ditaruh di sebelah kiriku, demi Allah tidak akan aku tinggalkan dakwah ini. Takbir. Mendengar jawaban Nabi semacam itu, Abu Talib yang tadi lemes seger lagi, saudara. Yang tadinya mulai gentar, semangat lagi. Akhirnya apa kata Abu Talib? Ya Muhammad, sampaikan aja apa yang kau ingin dakwahkan, aku tetap akan membelamu. Subhanallah, sallu ala Nabi. Jadi tantangan Nabi itu berat, betul. Itu semua buat apa? Buat membungkam dakwah Nabi. Udah lanjut nih, udah malam, nanti aja dah biar diundang lagi. Ya bukan gua beresin sekarang, gua gak diundang lagi besok. Sejarahnya udah rapi. Lanjut, betul. Kalau hujan gimana? Yang bener loh, hujan bubar gua citak loh. Lanjut, betul. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Ini orang-orang kafir, saudara, begitu lihat Nabi tetap dakwah, saudara. Akhirnya mereka, saudara, cari cara, bagaimana lagi nih caranya deh. Dia kirim satu tokoh, saudara. Tokoh dia yang dihormati oleh mereka dikirim ketemu dengan kita punya Nabi. Kali ini apa? Ya Muhammad, kita ini kan masih saudara. Nah, kalau udah begitu ya ngomong saudara. Iya, kalau udah ke pojok aja ngomong saudara. Iya, ya giliran lo korupsi diam-diam loh. Iya, begitu jadi tersangka, kita saudara. Wah ini
Takal tidak? Ada yang begitu? Mana orangnya? Itu Beb. Lanjut. Jadi dia datang ya Muhammad. Kita ini saudara, kita sama-sama Quraisy, kita sama-sama bangsa Arab. Kenapa kita mesti ribut? Enak tuh ngomong kan dia yang bikin ribut. Kenapa jadi nanya ke Nabi? Betul? Kenapa kita ribut? Kita sama-sama bangsa Arab, kita sama-sama Quraisy, kita ini sama-sama sekeluarga. Kita mesti hentikan pertikaian di antara kita. Wow, cakep tawarannya, betul. Terus Nabi jawab, baik, bagus. Kalau begitu bagaimana dia damainya? Kata mereka begini, Muhammad, daripada kita ribut, kita bagi waktu aja. Maksudnya hari ini kita menyembah Allah, besok nyembah berhala, lusa nyembah Allah lagi, berikutnya nyembah berhala lagi. Madi kipe, lu paham madi kipe lo? Iya, ada juga bilang madi rodok lo. Apa tuh ditawarin? Ditawarin campur aduk agama, saudara. Jadi campur aduk agama bukan baru lahir sekarang, dari zaman dulu udah ada. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan semua agama benar, semua agama sama, semua agama masuk surga, itu anak buahnya Abu Jahal, sudah. Betul? Betul? Nah ini dia, saudara. Abu Jahal kirim utusan, udahlah Muhammad, ini kan semua agama sama, kita sama-sama nyembah Tuhan. Hari ini sembah Allah, besok sembah berhala, kita nggak ribut lagi. Luar biasa. Sama sekarang, zaman sekarang nih, saya mau tanya nih, zaman sekarang ada gak yang model begitu tuh? Banyak. Yang model pokoknya semua Tuhan sama, ada gak? Banyak. Semua agama sama, ada gak? Ada. Ada gak? Ada. Ada gak? Ada, Beb. Enak ngomong semua agama sama. Nggak ada. Kita wajib untuk kita hormati umat beragama lain di umat Islam, tapi haram kalau kita mengakui ada agama yang benar selain Islam, saudara. Inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah adalah agama yang benar, hanya agama yang diridhai Allah adalah agama takbir. Nah, lalu bagaimana sikap Nabi ditawarin begini? Saudara, kali ini bukan Nabi yang jawab, sudah langsung Allah yang jawab. Allah kirim malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu dari Allah disampaikan kepada Nabi. Apa kata Allah melalui wahyunya? Allah katakan, qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Subhanallah, tegas tidak? Tegas tidak? Itu jawaban datang dari mana? Allah. Datang dari mana? Allah. Siapa yang maha benar? Allah. Siapa yang maha mulia? Allah. Siapa yang maha suci? Allah. Siapa yang maha agung? Allah. Takbir. Allah yang jawab. Jadi jangan sembarangan campur aduk agama, saudara. Gak boleh, haram, gak boleh, saudara. Kalau ada umat beragama lain merayakan hari rayanya, nggak boleh kita ganggu, haram kita ganggu. Tapi juga haram kita ikut, saudara. Nggak boleh kita mengucapkan selamat, yaitu hari raya agama lain, haram. Lu paham haram nggak? Apa ya? Kalau dikerjain berdosa. Maka itu saya mau tanya semua, siap jaga iman? Siap jaga iman? Pokoknya sama orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Pokoknya urusan ente agama ente, urusan anak agama anak. Kita jangan saling mengganggu. Betul? Betul? Nah, jadi Allah yang jawab. Jawab ya Muhammad, katakan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum. Jadi Allah yang jawab, saudara. Gak boleh mencampur aduk agama. Nah inilah, saudara, jawaban yang begitu tegas, jelas dari Allah, dan itu disampaikan kepada Nabi, kepada orang-orang kafir. Ada pelajaran lain. Allah ajarin Nabi manggil orang kafir, ya ayyuhal kafirun, artinya apa? Hei orang-orang kafir. Ada Allah bilang hei orang-orang non muslim? Nggak ada. Jadi zaman sekarang ada yang bilang kita nggak boleh nyebut kafir. Unyil. Allah yang ngajarin, nyuruh nabinya panggil tuh orang-orang kafir, hei orang-orang kafir. Sudah, memang mereka kafir karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Saudara, ini ajaran Al-Quran, kenapa jadi mau diganti? Ada yang bilang itu dalam Quran itu kata kafir mesti diganti, non Islam semua.
enaknya lu pikir Quran punya bapak moyang lo. Al-Quran itu kalam Allah, laisa bimakhluqin. Itu kalam Allah yang mulia, agung, suci, yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diterima oleh Nabi melalui proses pewahyuan yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihis salam. Sampai di sini jelas gak? Jelas gak? Nah, kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi. Untuk apa mereka lakukan itu? Untuk membungkam dakwah Nabi. Nah, sekarang saya mau tanya, ternyata Nabi bisa dibungkam tidak? Bisa dibungkam tidak? Nggak bisa, saudara. Nah, akhirnya singkat cerita, kalau saya ceritakan panjang, masih banyak yang dilakukan oleh orang kafir terhadap Nabi, saudara. Singkat cerita, orang-orang kafir Quraisy sudah putus asa. Ini Muhammad nggak bisa dibendung, ini dakwahnya nggak bisa disedot, nggak bisa dibungkam. Jadi bagaimana caranya untuk menghentikannya? Nah, akhirnya mereka bikin musyawarah, saudara. Begitu mereka bikin musyawarah, diceritakan dalam hadis, iblis ikut hadir, saudara. Tapi berwujud manusia. Dia menyerupai, saudara, pakaiannya seperti pakaian orang Najd, saudara. Orang Najd itu negeri Saudi saat ini yang paling timur, saudara. Jadi ini kakek-kakek ikut rapat. Orang nggak banyak kenal siapa dia, tapi karena sepuh, saudara, ya disertakan dalam rapat. Mulailah rapat. Ini mesti diapakan ini Muhammad? Ada yang usul. Usir saja Muhammad. Usir saja. Saudara, ini kakek-kakek nih. Siapa tadi? Iblis. Nyeletuk. Kalau diusir, nanti dia susun kekuatan bisa balik lagi. Jangan diusir. Nanti kalau diusir dia susun kekuatan di luar, dia bisa balas dendam. Iblis ngasih saran. Iblis halus gak sarannya? Halus, jangan diusir. Ada saran. Kalau begitu kurung saja di rumahnya, penjara. Dia nggak boleh kemana-mana. Ribut berdebat. Si iblis ngasih nyeletuk lagi. Kalau dikurung, ntar dia bisa lolos. Kalau dia lolos, berani juga. Terus yang ada, jadi bagaimana mesti diapain? Iblis yang kasih saran, kalau mau solusi yang tuntas, bunuh Muhammad. Oh, iblis. Iblis. Lu tahu iblis gak? Itu sekarang iblis juga banyak. Ada yang ngusulin bunuh kiai, iblis tuh. Ada gak yang begitu? Bunuh Habib, iblis tuh. Habib nggak dibunuh, Laskar yang dibunuh. Iblis bukan itu. Jawab angkambak, iblis bukan. Iblis bukan. Mana iblisnya? Gua cekak. Itu kira-kira jelas gak? Paling-paling Habib Hasan besok dipanggil. Habib Abdullah. Habib Abdullah sama Habib Qasim dipanggil. Kenapa ngundang yang begitu? Oh, tapi Habib Abdullah sama Habib Qasim luar biasa. Dari zaman Habib Hasan dulu selalu menyertai dalam setiap perjuangan bersama Nur Mustafa untuk menegakkan yang hak. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi iblis ngusulin bunuh aja. Ini orang-orang Arab masih main lihat-lihatan, bunuh. Ini nggak sembarangan. Yang kita bunuh ini dari Bani Hashim. Yang kita bunuh ini dari Bani Muthalib. Pengikutnya banyak, gobilahnya besar. Kalau kita bunuh satu suku yang ngebunuh, Bani Hashim, Bani Muthalib bisa nyerbu kita. Iblis ngasih saran lagi. Cara bunuhnya, saudara, semua suku kirim satu pemuda. Ada berapa suku? Sekian puluh, bunuhnya rame-rame. Jadi tanggung jawabnya rame-rame. Kalau begitu nanti sukunya Nabi nggak bisa balas karena semua terlibat. Iblis, 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 iblis. Lu bayangin, iblis dia punya saran detail, saudara. Lu jangan pikir iblis bego. Iblis strateginya, licik, jahat, saudara. Jahat, saudara. Ya, sekarang juga banyak iblis jahat. Setiap kejadian CCTV hilang lulu. Iblis. Itu namanya apa? Namanya apa? Peristiwa KM50 CCTV hilang. Betul? 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 Iya, peristiwa Sambo CCTV hilang. Peristiwa Afif CCTV, peristiwa Vina CCTV
hilang melulu ya. Tapi giliran nilang orang CCTV-nya ada. Kacau tidak? Kacau tidak? Kita lagi bayar STNK, oh Anda punya denda 1 juta, dari mana? Ini ada foto-fotonya, ente nggak pakai setmail, ente melanggar lampu merah, kok tahu ada CCTV? Giliran nilang CCTV ada. Kacau gak? Giliran ngebunuh orang CCTV gak ada. Unyil. Kita ngerayat dianggap bego semua. Yang bego dia orang yang ngebohongin kita. Betul. KM50 CCTV hilang, percaya gak? Kasus Afif CCTV hilang, percaya gak? Kasus Sambo CCTV hilang, percaya gak? Kasus Pina CCTV hilang, percaya gak? Nilang CCTV gak hilang. Udah gue pusing dah. Udah yang diterusin ntar uban gue bikin banyak lagi. Nah gue bingung ngebalasnya bagaimana. Masya Allah, tuh paham gak? Paham, balik lagi ke segala, balik lagi. Jadi gimana tadi? Saudara, Nabi sudah dihajar dengan aneka ragam hajar gak mempan. Kali ini mereka sepakat bunuh Muhammad. Jadi mereka mau bunuh Nabi. Itu ayat tadi Allah nyatakan wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtulun. Jadi Allah udah kasih tahu mereka berbuat makar kepada engkau wahai Muhammad untuk berbuat makar kepadamu untuk membungkammu, atau kalau nggak bisa dibungkam untuk membunuhmu. Saudara, Allah udah ceritain, singkat cerita dengan pertolongan Allah akhirnya Nabi selamat dari upaya pembunuhan. Itulah yang kita kenal kejadiannya di malam hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terpaksa darurat Nabi meninggalkan kota Mekah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi Nabi Allah yang suruh hijrah, Allah yang perintahkan hijrah. Nabi nggak mau hijrah kalau tidak ada perintah dari Allah, ya ikhwan. Nah, karena kondisinya sudah sangat berbahaya dan Allah sudah mengizinkan Nabi hijrah, akhirnya Nabi hijrah. Tanda kutip, sementara Nabi terusir, saudara. Sebetulnya bukan terusir, saudara, itu rencana Allah supaya Nabi ke Madinah dulu, susun kekuatan, nanti akan kembali lagi untuk merebut kota Mekah. Betul? Nah, itulah tadi dalam ayat dikatakan au yukhriju, atau mereka mengeluarkanmu dari kota Mekah, mereka usir kamu. Memang begitulah saudara makar mereka. Tapi apa yang terjadi? Wayam kurun, mereka berbuat makar, wayam kurullah, dan Allah membalas makar mereka. Buktinya mana? Coba kita lihat, saudara. Allah balas semua makar mereka. Semua makar mereka Allah gagalkan. Semua makar mereka, saudara, Allah tenggelamkan. Dan akhirnya justru Nabi yang Allah berikan kekuatan, kemenangan, sampai akhirnya kembali ke kota Mekah, saudara, untuk memetik kemenangan. Alhamdulillah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Sekarang muncul pertanyaan, kalau begitu untuk apa Nabi hijrah? Jawabnya, karena diperintah Allah. Nabi hijrah bukan nyari jabatan, bukan nyari harta, bukan nyari perempuan, bukan. Kalau Nabi hijrah mau nyari jabatan, Nabi udah ditawarin. Tanpa hijrah Nabi bisa jadi raja Arab. Kalau Nabi mau kaya raya, Nabi udah ditawarin. Nggak perlu hijrah, Nabi bisa kaya raya. Kalau Nabi mau wanita cantik, nggak perlu hijrah, saudara, karena sudah ditawarkan wanita Arab yang tercantik, saudara. Bukan itu Nabi hijrah. Oh, ada yang bilang mungkin Nabi hijrah karena takut, saudara, takut dibunuh, takut diintimidasi, takut diteror. Oh tidak, saudara. Mana buktinya Nabi tidak takut? Hadirin, tolong dicatat baik-baik. Andai kata Nabi kita penakut, na'udzubillah min dzalik. Andai kata Nabi kita penakut, niscaya Nabi sudah hijrah lebih dulu sebelum para sahabatnya, sudah. Tapi yang terjadi apa? Sahabatnya disuruh hijrah semua oleh Nabi. Semua, saudara. Sayyidina Umar yang gagah, yang berani, Nabi suruh hijrah. Sayyidina Hamzah yang gagah, berani, Nabi suruh hijrah. Padahal Umar dan Hamzah itu jagoannya kota Mekah, siap jaga Nabi, siap jadi bodyguard Nabi. Enggak, Nabi suruh hijrah.
Justru yang dilarang hijrah oleh Nabi buat nemenin Nabi satu Abu Bakar Siddiq yang bukan jagoan sudah, Ali bin Abi Thalib yang masih remaja sudah, itu yang Nabi tahan. Kalian jangan hijrah dulu, yang lain jangan hijrah dulu. Luar biasa. Bahkan menariknya lagi apa saudara, sampai Nabi hijrah putrinya tidak hijrah sudah. Masya Allah, itu resikonya berat. Nabi hijrah, orang kafir dendam sama Nabi, mau bunuh Nabi, nggak bisa bunuh Nabi. Mereka mengangkat putri Nabi sudah, putri Fatimah Zahra ikut hijrah saudara. Itu menunjukkan Nabi nggak peduli saudara. Untuk Allah, untuk Islam saudara, Nabi siap mengorbankan dirinya, mengorbankan anaknya saudara, mengorbankan keluarganya. Yang penting Islam selamat, Islam berjaya dan dapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir. Dahsyat tidak kita punya Nabi? Hebat tidak kita punya Nabi? Mestinya kalau Nabi takut hijrah duluan, betul? Ternyata Nabi hijrah duluan atau belakangan? Itu menunjukkan Nabi takut atau berani? Nabi takut atau berani? Kalau Allah nggak suruh hijrah, Nabi hijrah. Jadi jangan bilang Nabi hijrah karena takut. Kira-kira jelas? Paham semua? Jadi kenapa Nabi hijrah? Karena diperintah Allah. Untuk apa diperintah Allah? Untuk menjaga kesinambungan dakwah saudara. Nabi malam itu nggak boleh mati, Nabi malam itu nggak boleh dibunuh. Kenapa? Al-Quran belum sempurna 30 juz, dakwah belum lengkap. Nabi harus tetap hidup untuk menjaga dakwah Islam sampai tuntas sudah. Begitu sudah tuntas, Allah nyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini ya Muhammad, sudah aku sempurnakan bagimu agamamu. Nah setelah dikasih kabar begitu saudara, Nabi tinggal menunggu ajalnya datang. Kenapa? Islam sudah sempurna, Al-Quran sudah 30 juz. Alhamdulillah. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah sekarang saya mau tanya semua, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah itu malam ini yang saya mau sampaikan saudara. Artinya yuk rame-rame tirulah dakwah Nabi. Nabi nggak peduli dengan fitnah, dengan caci maki saudara. Enggak, Nabi nggak peduli dicaci maki, disiramin kotoran, disiramin pasir saudara. Enggak, Nabi nggak peduli. Bahkan Nabi pernah nggak boleh keluar dari rumahnya, nggak boleh keluar dari kampungnya, nggak boleh keluar dari kotanya saudara. Enggak, Nabi nggak peduli. Sampai pengikutnya saudara dibunuh, disiksa, tetap Nabi dakwah. Jadi dari dulu begitu saudara. Penjahat-penjahat agama ini kalau nggak bisa bunuh Nabi, bunuh pengikutnya. Ya sama sekarang begitu juga. Kalau nggak bisa bunuh kiai, ya bunuh muridnya. Kan begitu cara kerja mereka saudara. Nah maka itu kalau anda dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, harus siap juga berkorban bersama ulama dan kiai. Betul? Betul? Nah begitu saya mengajak semua yang ada di sini. Ini zaman di kita punya negeri lagi zaman fitnah. Betul? Habib sama Habib diadu. Betul? Kiai sama kiai diadu. Betul? Habib sama kiai diadu. Betul? Nah sekarang saya mau tanya semua, mau kiai sama kiai diadu? Mau Habib sama Habib diadu? Saya mau tanya semua, kalau Habib sama kiai semua bersatu, senang tidak? Sejuk tidak? Damai tidak? Semangat tidak? Takbir! Makanya saya mau ajak semua ya kawan, siapapun orangnya, siapapun orangnya saudara, kalau ada yang coba-coba saudara mencaci maki habaib, mencaci maki kiai, mengadu domba ulama, mengadu domba habaib, memecah belah umat, usir, jangan berikan mereka panggung untuk bicara. Setuju tidak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak dan mendengarkan dan melihat video ceramah, yaitu dari Imam Besar Habib Rizik Syihab, yang mana beliau menerangkan begitu jelas, begitu padat, dan yang pastinya begitu tegas. Kita sudah tahu bagaimana ketika Imam Besar Habib Rizik Syihab ini berceramah. Ketika beliau berceramah, pasti ciri khasnya adalah menggebu-gebu. Bukan marah, tapi menggebu-gebu, tanda bahwa beliau orangnya tegas, bukan tanda kalau beliau orangnya pemarah. Nah, di pembahasan beliau tadi banyak sekali yang dapat kita petik, di antaranya tentang hijrah atau hijriyah. Jadi hijriyah itu bermula dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan
beliau menerangkan secara singkat, secara jelas dan juga secara tegas bagaimana sejarah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, ketika beliau berdakwah. Jadi ketika Nabi Muhammad, yaitu Nabi kita, ketika beliau berdakwah, banyak sekali ujian-ujian yang beliau terima dari para pembencinya. Semisal beliau dicaci, dimaki, dihina, tujuannya agar Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad, down dan tidak bersemangat lagi untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Ada lagi Nabi Muhammad diancam dibunuh dan sebagainya. Tetapi Nabi Muhammad tetap kokoh dan tetap bersemangat menyebarkan agama Islam. Dan pernah juga Nabi Muhammad di dalam ujiannya adalah ketika ujian dalam berdakwahnya beliau, ketika dicaci tidak mempan, diancam ini, diancam itu tidak mempan, maka pengikutnya yang diancam, bahkan ada matanya yang buta, ada yang dijemur di terik matahari dan sebagainya. Itu semata-mata apa? Agar Nabi Muhammad SAW down dan tidak bersemangat atau berhenti berdakwah. Dalam istilah saat ini, kata beliau, yaitu Habib Rizik, agar Nabi Muhammad dibungkam, agar Nabi Muhammad tersebut tidak tambah lagi untuk menyebarkan agama Islam. Mungkin kalau sekarang dibungkam dengan cara dipenjara dan sebagainya. Mungkin itu bagian dari dakwah atau bagian ujian yang sudah diterima, yang sudah dialami oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga beliau sedikit menyinggung tentang kondisi dan konflik atau tentang kasus yang menimpa murid beliau, yaitu 6 syuhada FPI, yang mana beliau menerangkan tentang CCTV kepolisian. Jadi saya tidak mau melebar ke situ. Mungkin kalian sudah paham maksud dari sindiran Habib Rizik Husain bin Syihab. Mungkin cukup sekian reaksi konten pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan sikap maupun kata. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk Anda, silahkan dukung dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan apabila channel ini tidak sama sekali bermanfaat untuk Anda, silahkan langsung saja di skip. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.